Halo anak-anak, ya Paman Sam hadir kembali dalam Anak Kreatif. Paman Sam selalu hadir di hari-hari tayangan Anak Kreatif di Dharma TV ini karena Paman Sam memiliki semangat, mempunyai kebahagiaan ketika anak-anak selalu setia menyaksikan program anak, yaitu Anak Kreatif di Dharma TV. Nah, ini saya lihat anak-anak sudah siap di depan pesawat televisi, sudah ada yang membawa minuman, ada yang membawa kue. Wah, ibu bapaknya juga mendampingi. Wah, Paman Sam tambah semangat ketika pemirsa juga semangat untuk menyaksikan Anak Kreatif ini. Paman Sam akan selalu berpesan, selalu menyampaikan pada anak-anak bahwa hari ini, bulan-bulan ini adalah bulan yang cuacanya tidak menentu. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan deras, kadang tidak hujan sama sekali. Nah, kalau ibu bapak kalian atau kakek nenek kalian pasti akan bercerita kalau dulu itu musim hujan itu selalu tepat pada bulan yang biasanya datang musim tersebut. Nah, sekarang kan tidak. Tanya saja pada ibu bapak kalian atau kakek nenek kalian. Kalau dulu bulan November, Desember ini sudah banyak hujan. Nah, sekarang tidak. Hujannya jarang turun, panasnya selalu menyengat. Nah, itulah sebabnya Paman Sam juga pesan pada anak-anak harus menjaga kesehatan karena cuaca tidak menentu, kadang naik, kadang turun, dan itu akan mengganggu suhu tubuh kalian, kadang panas, kadang dingin. Ya, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan demi kesehatan anak-anak. Nah, sekali lagi anak-anak, Paman Sam selalu hadir dengan dongengan-dongengan fabel. Dongengan fabel ini Paman Sam ambil dari buku Jataka. Nah, dari buku Jataka ini, fabel, kumpulan fabel Jataka. Fabel itu adalah dongengan-dongengan perumpamaan dengan tokoh-tokoh binatang. Nah, ini dari Jataka. Lah, Jataka ini selalu, dongengan-dongengan fabel di Jataka ini selalu memberikan satu dongengan yang memiliki pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan keluhuran yang bisa ditiru oleh kalian semua, yang bisa menginspirasi kalian semua untuk melakukan perbuatan hal-hal yang positif dalam lingkungan kalian, lingkungan di rumah, lingkungan di teman, di kampung halaman, lingkungan di sekolah atau dimanapun, selalu mencerminkan hal-hal yang positif dengan moral, keluhuran, budi pekerti. Nah, Paman Sam sekarang juga akan mengambil salah satu dongeng di buku Jataka ini. Ini Paman Sam sudah mencari, ini judulnya apa enaknya? Oh, ini judulnya Persahabatan Singa dan Serigala. Persahabatan singa dan serigala. Nah, dahulu kala hiduplah seekor singa di sebuah gua di atas bukit. Suatu hari singa ini pergi ke kaki bukit. Nah, ini singa ini hidupnya di atas bukit, anak-anak. Gitu, hidupnya di atas bukit. Kenapa hidup di atas bukit? Karena si singa ini kan suka sekali memangsa buruannya di hutan-hutan belantara di bawah, kebanyakan yang ada di bawah, sehingga ketika singa ini hidup di atas bukit, dia lebih mudah untuk mengintai mana mangsa yang harus diburu. Nah, begitu. Tetapi pada saat ini anak-anak, ya seperti yang itu tadi Paman katakan, cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang panasnya terus menerus, kadang angin, kadang tidak ada angin sekali. Wah, pokoknya tidak menentu. Rupa-rupanya si singa ini juga bosan sekali merasa hidup di atas bukit. Wah, ini udaranya panas sekali, semakin di puncak semakin panas. Nah, akhirnya si singa ingin turun dari bukit, turun ke kaki bukit. Wah, dianggapnya
di kaki bukit karena banyaknya tumbuh-tumbuhan, banyaknya pohon-pohonan, banyaknya rumputan, ada beberapa sungai yang mengalir di bawahnya. Nah, singa kepingin ke sana untuk mendinginkan tubuhnya karena suhunya yang sudah panas ini. Dia turun. Wah, turun situ. Terus mari ngono, dia beristirahat di bawah pohon yang besar. Beristirahat. Gitu. Mulet gitu, ambil angop itu mulet terus tidur karena sudah ngantuk. Maka si singa mulet. Gitu, tidur di bawah pohon. Enak-enak tidur di bawah pohon. Dia mendengar loncatan beberapa kelinci. Cik, 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 cik. Meloncat. Si singa ngelirik. Wah, ini suara kelinci. Wah, ini enak, ini menjadi santapanku. Katanya begitu. Melalui bangunlah si singa ini. Wah, bangun, berjalan sebentar. Ternyata benar anak-anak. Dilihatnya ada beberapa kelinci yang berlarian di sana. Bahkan ada rusa yang berlarian di sana. Tetapi sayangnya anak-anak, kelinci dan rusa ini berlarian di atas permukaan rawa-rawa. Rawa-rawa itu adalah sebuah genangan air, tetapi kalau dilihat dari atas tidak terlihat airnya. Semua tertutup oleh ranting-ranting dan daun. Jadi seakan-akan tidak ada airnya di dalam, di bawahnya. Nah, itulah rawa-rawa. Airnya tidak mengalir deras. Wah, si singa melihat, wow, aku ingin menginginkan satu rusa yang sedang berlari-lari itu. Kalau aku tidak bisa menangkap satu rusa, maka aku akan menangkap satu kelinci yang berlarian itu. Wah, gitu. Dia intip-intip sudah. Intip-intip di balik-balik itu, di balik semak-semak. Nah, ada seekor rusa yang meloncat-loncat. Kelincinya juga meloncat-loncat. Nah, anehnya anak-anak, di rawa-rawa itu karena ada ranting dan daun yang terapung di atas permukaan air, sehingga air itu seperti Paman Sam katakan tadi tidak kelihatan air, seakan-akan daratan. Tetapi jika permukaan itu diinjak oleh benda yang sangat berat, maka terjerembablah benda yang sangat berat itu. Contohnya misalnya seekor singa yang berjalan di situ dan berdiri di situ, maka singa itu akan terjerembab, tenggelam ke bawah. Berbeda dengan rusa dan kelinci ini, karena kelinci ini ringan, rusa juga ringan, dia bisa dengan mudah meloncat-loncat di atas permukaan itu. Nah, si singa tidak berpikir seperti itu anak-anak. Si singa tidak mengira bahwa permukaan ranting-ranting, tumpukan ranting dan daun-daun itu tidak mengira kalau di bawahnya adalah air, genangan air. Lalu si singa mau menangkap si rusa yang berlarian seperti di atas tanah itu. Gitu, menangkap itu. Tapi bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam akan melanjutkan dongengan tadi. Si singa akan menerkam rusa yang berlarian di atas tanah menurut si singa, padahal itu adalah sebuah rawa-rawa. Menangkaplah si singa. Wow,
sebelum si singa ini menerkam si rusa, rusanya tahu, wow, wah gitu menjerit, wow, langsung meloncatlah si rusa itu lari, kelinci pun berlarian, sementara si singa menangkap tanpa ada binatang yang diterkamnya, tetapi langsung wah, ternyata bukan daratan seperti yang Paman Sam ceritakan tadi, ternyata itu adalah tumpukan ranting dan daun di atas permukaan sungai, berawa-rawa. Kejeburlah si singa, wah kelelep sudah, si singa kelelep, tolong, tolong, tapi suara itu tidak akan terdengar karena si singa sudah berada di dalam air. Sebentar kemudian si singa muncul, bung, barulah dia berteriak, tolong, tolong, wah gitu, tolong, tolong. Nah, si singa tidak bisa berenang anak-anak karena rawa-rawanya itu terlalu banyak sampah dan terlalu banyak daun-daunan, sehingga sulit sekali untuk menyingkirkan benda-benda itu. Dia hanya tolong, tolong, tolong. Nah, saat tolong-tolong itu ada serigala lewat. Siapa ya yang minta tolong itu? Dari kejauhan kedengaran seperti itu. Di kejauhan si singa masih berteriak, tolong, tolong, tolong. Rupanya si serigala ini tidak tega mendengar teriakan minta tolong itu. Didekatilah oleh serigala. Wah, serigala ternyata kaget. Yang meminta tolong adalah seekor singa. Waduh, singa. Wah, pastilah ini adalah bahaya bagiku kalau singa tahu aku berada di sini. Wah, tapi tidak mungkin singa akan menerkamku. Bukankah singa sekarang sedang terjebak di rawa-rawa? Nah, pikirnya si serigala begitu. Akhirnya si singa melihat serigala. Oi serigala, tolonglah aku, benar-benar tolonglah aku. Kalau tidak kau tolong, aku akan mati di sini. Si serigala berpikir juga, kasihan juga ya. Tapi benarkah kalau aku tolong, si singa tidak akan memusihiku? Dia berpikir juga, akhirnya memutuskan. Dia memberanikan diri untuk bertanya pada si singa. Singa, aku sebenarnya tidak tega melihat kamu terjebak seperti itu. Tetapi bagaimana aku menolongmu? Sementara kalau aku bisa menolongmu, kamu nanti akan memusuhi aku sekeluargaku. Oh, tidak, aku tidak akan mengingkari janji. Tapi tolonglah saat ini, aku tidak akan melukaimu, juga tidak akan melukai saudara-saudaramu. Benarkah itu? Iya, aku berjanji. Nah, si serigala ini tidak tega juga melihat keluhan si singa. Akhirnya si serigala mengambillah sebilah kayu yang panjang. Kayu itu diulurkan ke si singa, gitu dilemparkan, gitu. Akhirnya si singa menangkap kayu itu, menangkap. Ini si serigala menariknya. Akhirnya si singa ikut ke tepi. Dari tepi dia naik, merasa lega di tepi rawa-rawa karena sudah bisa meraih daratan. Tetapi sial anak-anak, saat dia merasa lega dan akan meraih daratan, tongkat yang dibawa serigala ini lepas dari tangan si singa. Wah, si serigala ikut terjebur, terseret oleh tongkatnya sendiri. Tapi untung si singa dengan cekatan menggapai kaki serigala. Wah gitu, serigala akhirnya ditaruh di daratan bersamaan dengan si singa juga naik ke daratan. Si serigala juga merasa antara takut dan berterima kasih. Takutnya apa? Karena takut kalau si singa benar-benar tidak
benar-benar menuruti janjinya. Kalau tidak, maka dia akan diterkam. Senangnya apa? Senangnya karena si serigala baru saja mendapat kecelakaan, ikut tercebur di rawa-rawa, tapi ditolong oleh si singa dengan ditarik kakinya. Mereka berdua basah kuyup di daratan. Nah, disitulah si serigala menggigil kedinginan, si singa juga menggigil kedinginan. Lalu si singa berkata pada serigala, "Oi serigala, bagaimana kalau kita membuat api dan berdiam di sebelah sana?" "Oh iya, kita membuat api di sana. Kita membakar api di sebelah batu yang besar itu." "Ya, kita ke sana." Akhirnya mereka berdua ke sebuah batu dan menyalakan api dari ranting-ranting pohon yang kering. Mereka mengeringkan tubuhnya masing-masing. Saat mengeringkan tubuhnya masing-masing, mereka bercerita, "Aku sebenarnya punya keluarga, punya anak 2. Serigala pun juga bercerita, "Iya, sama kalau begitu. Aku juga punya anak 2. Lalu apa yang bisa aku bantu untuk keluargamu?" Kenapa singa mau membantu?" "Ya, bukankah kamu sudah menyelamatkan nyawaku dari rawa-rawa tadi?" Iya sih, saya cuma membantu, tapi saya tidak meminta berharap balasan." Mereka berdua omong-omongan begitu sambil mengeringkan tubuhnya. Tidak lama kemudian anak-anak, ada seekor kerbau lewat. Wah, dengan semangatnya si singa menerkam kerbau itu. Wah, si kerbau kena terkam. Nah, kerbau ini karena memang menjadi santapan dari kedua binatang ini, antara si singa dan serigala ini, maka daging kerbaunya dinikmati berdua. Tetapi si serigala tidak menikmati semua daging yang ada di situ. Dia mengambil sisanya sedikit, lalu akan dibawa pulang. Ditegurlah oleh si singa, "Hei serigala, kenapa kamu membawa sekerat daging itu? Tidak sekalian kamu makan di sini?" "Bagaimana ya? Aku akan membawa sekerat daging ini untuk istri dan anakku di rumah yang sudah seharian menungguku." Si singa akhirnya terenyuh juga melihat si serigala seperti itu. Berpikir juga si singa, "Betul juga ya. Aku pun juga demikian padahal. Aku juga akan membawa sekerat daging untuk aku bawa pulang." Akhirnya si singa niru perbuatan si serigala untuk membawa sekerat daging untuk dibawa pulang. Baru saja mereka akan berpisah, si singa berpikir, lebih baik, kasihan juga si serigala tidak pernah mendapatkan mangsa sebesar ini. Lebih baik aku ajak hidup serumah denganku. Gitu. Nah, akhirnya si singa akan berkata pada serigala, apa katanya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia menunggu Paman Sam mendongeng tentang singa dan serigala tadi. Ya, nah ini sudah perpisahan, masing-masing sudah membawa sekerat daging. Tadi si singa berkata pada serigala, serigala, aku tahu selama ini kamu kesulitan untuk mendapatkan sekerat daging yang lezat dari seekor kerbau. Iya, benar. Karena tubuhku tidak mungkin bisa menerkam kerbau sebesar itu. Baiklah.
Kalau begitu, ajaklah anak istrimu ke rumahku. Untuk apa? Untuk hidup bersamaku. Nanti setiap hari kita mencari mangsa berdua untuk anak-anak kita. Oh, begitu ya? Ya, baiklah kalau begitu. Akhirnya dari pembicaraan itu, dari pertemuan pada saat itu, dari peristiwa saling tolong-menolong tadi, akhirnya si singa dan serigala hidup bersama dalam satu rumah. Nah, pokoknya semua yang dilakukan selalu bersama-sama. Kalau pagi, si singa dan serigala, bapak singa dan serigala mencari mangsa di kaki bukit. Begitu kehidupan sehari-harinya. Nah, saat si bapak singa mencari mangsa, pada suatu hari si serigala tidak ikut mencari mangsa. Kenapa demikian? Karena bapak serigala sedang sakit, kakinya terluka kena batu saat meloncat dari puncak bukit ke bawah kaki bukit. Maka si singa bertanya pada si serigala, "Oi serigala, untuk hari ini istirahatlah saja. Jangan ikut aku untuk mencari mangsa bagi makanan kita bersama." "Tidak singa, aku tetap ikut mencari bersama-sama mangsa itu untuk kebutuhan kita bersama." "Tapi kakimu masih sakit." "Tidak, hanya terluka sedikit. Aku masih mampu dan kuat untuk berjalan." "Ya sudah, kalau begitu, ayo kita bersama-sama ke sana." Akhirnya si serigala yang semula tidak ikut si singa, tetapi si serigala ngotot saja ingin ikut. Maka berdua pergilah mencari mangsa. Dalam saat si singa, bapak singa dan bapak serigala ini mencari mangsa, rupa-rupanya si ibu singa di dalam gua ini merasa kesal. Kenapa merasa kesal? Dia merasa kesal karena melihat bapak singa terlalu perhatian terhadap keluarga serigala. Selalu memperhatikan keluarga serigala, selalu menomorsatukan keluarga serigala, seakan-akan keluarganya sendiri terabaikan. Maka si ibu singa, mumpung tidak ada bapak singa dan bapak serigala, maka bertindaklah pada ibu serigala dan anak-anaknya. "Wahai ibu serigala dan anak-anakmu, kamu lebih baik segera pergi dari sini. Jangan terus-terusan di sini. Bukankah ini rumahku? Bukankah kamu juga punya rumah di sana? Kenapa kamu berteduh di sini setiap hari, bahkan tinggal setiap hari di sini?" Wah, si ibu singa berkata seperti itu. Ibu serigala mendengar itu bingung juga. "Loh, dulu aku ke sini karena ajakan bapak singa. Tetapi kenapa sekarang ibu singa mengusirku ya? Ada apa ini?" Terus dijawablah, "Iya, ibu singa, aku mau pergi dari sini. Tetapi tunggu dulu, tunggu bapaknya anak-anak pulang." "Ah, tidak usah menunggu bapak pulang. Sekarang pergilah saat ini." "Loh, tapi nanti kalau bapaknya anak-anak mencari bagaimana?" "Aku tidak peduli." Wah, akhirnya terjadilah percekcokan antara ibu singa dan ibu serigala, sampai mengeluarkan suara-suara yang keras. Nah, si bapak singa dan serigala mendengar dari bawah, "Loh, sepertinya itu teriakan keluarga kita." Wah, akhirnya bapak singa dan serigala segeralah berlari menuju ke puncak bukit, pulang ke rumahnya. Bapak singa dan serigala datang. Bapak singa langsung menghardik, "Hai, kenapa kalian bertengkar? Hei, istriku,
apa yang kamu lakukan? Wah, katanya Bapak Singa begitu. Aku tidak mau lagi Ibu Srikala ini bertempat tinggal di sini. Ah, kamu jangan berkata seperti itu. Aku tidak peduli, aku tidak mau. Kenapa selama ini kamu memperhatikan keluarga Srikala sampai-sampai keluarga kita semestinya bisa makan 1 ekor daging, 1 ekor binatang daging, harus separuh, selebihnya kamu kasihkan pada keluarga Srikala. Wah, kamu terlalu serakah, kata Singa gitu. Lalu dilerailah si Ibu Singa dan Ibu Srikala sama Bapak Srikala. Sementara Bapak Srikala mengalah anak-anak, tidak bisa melerai ke pertengkaran Ibu Singa dan Ibu Srikala. Bapak Srikala menggandeng istrinya dan anak-anaknya, lalu berkata pada Bapak Singa, Singa, aku terima kasih sudah boleh tinggal di rumah ini. Bahkan anak-anak dan istriku sudah makan di sini. Sekarang aku lebih baik minta izin untuk meninggalkan rumah ini. Jangan, kamu harus tetap di sini. Wah, si istrinya mendengar, Bapak ini, biarkan mereka pergi. Bukankah mereka sudah pamit? Aduh kamu, jangan ikut campur. Gitu. Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Bukan kamu istrimu? Sudahlah. Kamu tidak tahu mengapa aku mengajak mereka ini ke sini. Ya, memang aku tidak tahu. Itulah sebabnya aku mengajak sini, karena aku tidak pernah bercerita padamu. Akhirnya si Bapak Singa berceritalah kenapa dia membawa keluarga Srikala sampai di rumahnya. Diceritakanlah oleh Bapak Singa. Seperti itu tadi, ketika Bapak Singa terjerembab di rawa-rawa, yang menolong adalah si Srikala. Itulah sebabnya sebagai balas budi dari si Bapak Singa itu pada si Srikala, keluarga Srikala, maka dibawalah keluarga Srikala itu ke rumah Bapak Singa. Kenapa demikian? Karena diketahui bahwa keluarga Srikala ini tidak mampu mendapatkan mangsa yang begitu besar, tidak kuat seperti si singa menerkam kerbau. Nah, itulah anak-anak dongengan Paman Sam hari ini tentang singa dan Srikala. Lalu hikmahnya apa? Dari cerita-cerita itu, ada hikmahnya anak-anak. Jadi di buku Jataka ini selalu ada hikmahnya. Nah, hikmahnya apa? Jangan pernah lupakan jasa orang yang pernah menolong kita. Nah, itulah hikmahnya dari dongengan Paman Sam hari ini. Ya, mudah-mudahan Paman Sam di episode mendatang bisa menemani anak-anak lagi dengan dongengan-dongengan baru. Dan tentu saja Paman Sam selalu berpesan yang tidak pernah Paman Sam lupakan apa? Anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.